Kehidupan Kristen yang dipimpin oleh doktrin sehat. Dalam kehidupan Kristen masa kini, banyak orang menilai iman berdasarkan perasaan, pengalaman rohani, atau popularitas pengajaran. Tidak sedikit yang berkata, yang penting hati tulus, tanpa mempedulikan apakah ajaran yang dipegang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Namun firman Tuhan dengan tegas mengajarkan bahwa kehidupan Kristen yang sejati harus dipimpin oleh doktrin yang sehat, karena doktrin menentukan arah iman, cara hidup, dan pengenalan kita akan Allah yang benar. Rasul Paulus menekankan pentingnya doktrin sehat kepada anak rohaninya, Timotius. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 berkata, "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Ayat ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap doktrin sehat bukan masalah kecil, tetapi tanda kemerosotan rohani yang serius. Doktrin sehat bukanlah sekadar teori teologi, melainkan kebenaran Allah yang membentuk kehidupan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan yang benar memimpin orang percaya kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Paulus juga menegaskan bahwa doktrin sehat harus menghasilkan hidup yang saleh. Titus 2 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Pengajaran yang sehat tidak berhenti pada mimbar, tetapi harus tercermin dalam karakter, sikap, dan perbuatan orang percaya. Doktrin yang benar menjaga gereja dari penyesatan. Efesus 4 ayat 14 dan 15 berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala." Tanpa fondasi doktrin yang sehat, iman menjadi rapuh dan mudah disesatkan. Yesus sendiri menekankan pentingnya kebenaran dalam kehidupan murid-muridnya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, 'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.'" Kebebasan sejati lahir dari hidup yang berakar dalam firman yang benar. Doktrin sehat juga menuntun kepada kehidupan yang kudus. 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Paulus menempatkan kehidupan dan ajaran sejajar, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, doktrin sehat membawa kemuliaan bagi Allah. Roma 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Ketika gereja dan orang percaya hidup dipimpin oleh ajaran yang benar, Allah dimuliakan melalui kehidupan yang taat dan setia. Renungan ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan dibangun di atas perasaan atau tren rohani, melainkan di atas kebenaran firman Tuhan. Doktrin sehat menjaga iman kita tetap murni, menuntun hidup kita dalam kekudusan, dan mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Kehidupan Kristen yang kuat lahir dari pengenalan yang benar akan Allah yang benar. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai kebenaran yang menuntun hidup kami. Tolong kami untuk mencintai ajaran yang sehat dan hidup setia di dalamnya. Jauhkan kami dari pengajaran yang menyesatkan dan bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kehidupan kami memuliakan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.